Tentu saja kita menolak hal ini karena walaupun bagaimana negara ini adalah milik rakyat Indonesia. Apabila Panjang dan Buat Laus yang sangat membentangi dikuasai oleh pihak swasta, saya katakan secara Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 60 Pasal 7 tidak boleh swasta menguasai wilayah tanah secara berkelebihan atau secara luas. Yang kedua, kita tahu beberapa tahun lalu ada penyelundupan senjata misalkan di PIK. Siapa yang bisa mengontrol luas laut yang sepanjang 100 km? Atau luas wilayah yang dikuasai PSN PIK itu mencapai 100.000 meter persegi atau 100.000 hektar. Ini melebihi daripada Malaysia daripada Singapura yang hanya 73 hektar. Tentu saja kita sebagai warga Banten menolak sebuah pembangunan yang tidak berpihak pada rakyat. Sepakat? Oleh karena itu, kami yang tergabung di sini dari Brigade APP TNI Banten, dari Garda Apib Banten, dari Maslahat Banten, dari ANPPI Aliansi Nasional Penggerak Perubahan Indonesia, dari Banten Bersatu, dari Sekretariat Kolaborasi Indonesia. Alhamdulillah kami dibersamai dari Forbes Banten dan dari aktivis nasional yang juga sangat care terhadap bagaimana tanah warisan leluhur Banten ini dipaksa dikuasai oleh oligarki. Oleh karena itu kami di sini menyatakan kami akan dan siap melawan. Takbir! Takbir! Demikian pernyataan pemula dari saya. Silakan dari perwakilan Jakarta, apakah Budio ataupun juga Pak Ruslan Buton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua ketahui bahwa PSN atau proyek strategi nasional yang dikembangkan oleh oligarki dan menguasai pantai utara Jakarta sampai dengan pantai utara Banten, ini sesuatu hal yang sangat meragukan kita semua sebagai anak bangsa, menyangkut kedaulatan. Kenapa saya katakan seperti itu? Proyek strategi yang diklaim oleh mereka mengatakan bahwa ini proyek strategi, tapi sebenarnya proyek yang menghancurkan masa depannya masyarakat. Ya, masyarakat bangsa kita yang khususnya di pesisir-pesisir ini kehidupannya nelayan, ya bertani. Hanya dua sisi itu, yang selebihnya yang pedagang ataupun, tapi yang hidup bergantung kepada nelayan dengan bertani, semua terganggu dengan hadirnya PSN ini. Kenapa saya katakan terganggu? Di samping masyarakat yang nelayan sudah tidak bisa berbuat lagi, tidak bisa bekerja lagi, tidak bisa mencari kehidupannya lagi, karena semuanya sudah terhalang. Juga aksesnya mereka untuk mau aktivitas kemana juga tertutup. Nah, ada apa? Proyek besar ini harus tertutup. Kalaupun mau berbaur, ya berbaur. Jangan dipisah-pisahkan seolah-olah ada batasan-batasan argep-gepan, sehingga masyarakatnya tersingkir dengan sendirinya. Nah, ini yang tidak bisa dibiarkan, hingga sekali lagi menyangkut kedaulatan. Jadi rakyat, masyarakat punya hak yang sama dengan yang lain. Kenapa harus dibeda-bedakan? Maka saya sepakat dengan apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa kita berharap di kepemimpinan Pak Prabowo nanti proyek ini dihentikan. Siap. Karena sekali lagi tidak berpihak kepada rakyat. Tidak berpihak kepada rakyat. Saya bukan berbicara sebagai putra daerah, tetapi semua anak bangsa punya hak yang sama untuk berbicara. Karena ini menyangkut kedaulatan negara. Ya. Jadi sekali lagi saya berharap di kepemimpinan Pak Prabowo nanti proyek ini dihentikan. Karena ini hanya akan menguntungkan sekelompok orang, segelintir orang yang ingin menguasai republik ini. Tidak jauh dari oligarki. Betul. Jadi kita harus lawan ini. Ya, harus lawan. Jangan sampai rakyatnya tertindas, terjajah di negerinya sendiri. Itu kita tidak akan pernah mau, sampai kapanpun. Demi anak cucu kita. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.